Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi beriman dan berislam. Mudah-mudahan kita mati benar-benar menjadi muslim. Allah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian benar-benar sudah menjadi orang muslim. Orang muslim itu adalah orang yang senantiasa menyerahkan seluruh totalitas hidup dan matinya itu hanya kepada Allah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, serta matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya saya persembahkan hanya kepada Allah, Rabb, sebagai pendidik alam ini. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian keramat kita, kajian rutin malam Jumat yang kemarin sempat terhenti, dan alhamdulillah malam ini kita lanjutkan kembali. Pengajian kita dalam kondisi wabah yang belum berakhir, maka pengajian itu dikemas dalam bentuk virtual, offline dan online. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak sempat mengikuti pengajian secara offline bisa mengikuti pengajian secara online. Pada kesempatan ini, insyaallah materi pengajian kita seputar tentang tuntunan dan etika ziarah kubur. Masalah ini perlu diangkat karena hampir sebagian besar kita warga muslim, warga perserikatan belum memahami betul bagaimana tuntunan dan etika ketika berada di lokasi perkuburan atau ketika kita menziarahi kubur. Nah, hal-hal yang terkait dengan ziarah kubur, yang pertama adalah kita harus tahu dulu hukum ziarah kubur. Kita harus tahu hukumnya. Apa yang kita lakukan harus berdasar dalil.
baik dalil akli maupun dalil nakli. Harus ittiba, harus berdasar contoh. Pernahkah dilakukan oleh Rasulullah? Tidak. Kalau pernah dilakukan, diikuti. Lalu bagaimana hukumnya? Yang sampai nanti kita melakukan justru bukan pahala yang kita dapat, yang niat awal kita adalah mendapatkan pahala dan ridha Allah, ternyata tidak dapat apa-apa, justru mungkin dosa yang kita dapatkan. Ini sudah dibahas dalam berbagai literatur, dokumen Muhammadiyah. Dalam buku Tanya Jawab jilid 1 di sana juga dijelaskan. Tanya Jawab jilid 2 juga dijelaskan. Bahkan sampai bagaimana gambar tentang bentuk kubur itu sendiri. Kalau kita mengikuti kubur yang Islami. Hukum ziarah kubur itu ini dikutip dari hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dari Buraidah. An Buraidah qala, dari Buraidah berkata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, kuntu, dahulu kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu saya melarang kalian. Naha itu melarang. Nahaitukum, saya melarang kalian an ziyaratil qabr, mengunjungi kubur atau berziarah kubur. Faqad adzina li Muhammadin fi ziyaratil qabr. Maka telah saya izinkan atau telah diizinkan bagi Muhammad untuk berziarah kubur. Di ziaratil qabr ummihi, ibunya. Jadi awalnya Nabi melarang dia berziarah kubur. Lalu dia katakan, faqad adzina li Muhammadin, maka saat ini Muhammad, kata beliau, mengizinkan ziarah kubur. Akan mengunjungi ziarah kubur ibunya. Fazuruha, kata beliau. Maka berziarahlah ke kubur. Fa innaha tazkirul akhirah. Kenapa? Karena berziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada hari akhir. Kalau kita lihat ini hadis ini, pada awalnya Nabi melarang untuk berziarah kubur. Tetapi pada redaksi lanjutnya malah dia perintahkan. Dalam kaidah usul fikih, jika perintah al-amru ba'dal nahyu, perintah sesudah larangan, mufidul mubah, maka kedudukannya itu adalah mubah. Jadi bukan wajib di situ. Ketika Nabi memerintahkan untuk menziarah kubur yang sebelumnya Nabi melarang, maka fil amr di situ bukan bersifat wajib, tapi bersifat kebolehan. Seperti itu. Nah, tentu ketika Rasulullah melarang berziarah kubur itu ada asbabnya. Kenapa Nabi melarang? Lalu sesudah itu Nabi perintah. Karena memang pada saat itu akidah kaum muslimin belum kuat. Tradisi-tradisi mendatangi kuburan itu zaman jahiliyah itu luar biasa. Niat mereka menziarahi kubur itu dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi karena iman tidak kuat, maka dia larang jangan ke kubur. Karena kalian jadikan kuburan itu sebagai wasilah
untuk meminta sesuatu kepada penghuni kubur, dan itu dilarang, masuk pada perbuatan syirik. Nah, selanjutnya dalam hadis riwayat jamaah, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istazantu, saya meminta izin. Kata beliau, saya telah meminta izin Rabbi, kepada Tuhan Rabbi Ta'ala, kepada Tuhan Allah Ta'ala, ala astaghfiralaha, agar aku diperkenankan untuk memohon ampun kepada ibuku. Jadi Nabi ini diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memohon ampunkan ibunya. Ya, beliau an astaghfiralaha falam yu'dana li fasti zaitu an azbira qabraha faidali fazuruha qabraha fa inna zakiru bil maut. Kata beliau, aku memohon izin kepada Tuhanku agar aku diperkenankan memohonkan ampun bagi ibuku, maka tidak diizinkan. Lalu aku memohon izin untuk berziarah ke kuburnya, maka diizinkannya. Oleh karena itu, ziarahlah ke kubur, sebab hal itu dapat mengingatkan kepada kematian. Beliau memohon ampun bagi ibunya, tidak diizinkan. Tetapi ketika beliau memohon izin kepada Tuhannya untuk berziarah kubur ibunya, maka diizinkannya. Ini salah satu dasar termasuk hukum kebolehan untuk menziarahi kubur. Sampai sekarang saja ya boleh, silahkan. Dan berziarah kubur itu tidak ditentukan waktunya. Biasa tradisi kita ziarah kubur itu kalau mau dekat puasa. Sudah kuburan itu pada bersih semua itu. Saya kalau di kampung itu saya tidak perlu lagi ke sana. Saya punya tante, kemudian ponakan itu seminggu sebelum puasa itu sudah bersih semua kubur. Hanya salahnya orang siram. Itu masalahnya. Karena sudah melapor ya sudah, tidak usah ke sana, sudah bersih itu kubur itu. Kalau mau dibersihkan. Lalu pada akhir Ramadan, Lebaran, orang rame-rame ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu tidak mesti ditentukan waktunya, kapan saja. Jadi kalau Samsul mau pulang, masih ada orang tua ya? Dua-dua masih ada. Nenek masih ada, kakek masih ada. Tidak ada. Kalau kebetulan pulang kampung, jangan tunggu puasanya atau lebarannya, langsung ziarahi kubur. Kuburnya kakek dan kuburnya nenek. Nah, dari dua dasar hadis itu diketahui bahwa memang pada awal Islam, karena dekatnya zaman itu dengan zaman kebodohan, zaman jahiliyah, ziarah kubur memang sempat dilarang oleh Rasulullah seperti yang kami terangkat tadi. Kenapa? Karena beliau khawatir ziarah kubur menjadi sarana untuk menyekutukan Allah. Namun setelah waktu berlalu dan dirasa iman orang-orang sudah, dan pada masa itu telah imannya sudah kuat, akidahnya sudah bagus, maka justru Nabi memperbolehkan, menyuruh untuk berziarah kubur. Hal tersebut juga dikarenakan ada manfaat, yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Orang kalau banyak-banyak, kalau sudah tidak ada takut matinya, ya sering-sering pergi ke kubur. Baik kubur yang sudah 1 minggu atau yang kemarin. Kalau di pondok dulu ada yang dari Una-Una, hari ini dikuburkan, dia malah izin dengan saya mau tidur di kubur sebentar. Ada hal apa?
tidur di kubur. Dapat mengingatkan kepada kematian yang pasti akan mendatangi setiap makhluk, untuk kemudian dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang kalau ingat mati pasti mempersiapkan bekal. Dia dekat kepada Sang Pencipta. Anjuran tersebut ditujukan secara umum kepada seluruh umat muslim. Jadi anjuran ini tidak ada kekhususan. Jadi bersifat bersifat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya perempuan ini kadang-kadang karena air matanya lebih banyak, datang sana menangis ya tidak usah. Lagi datang sana meronta-ronta lagi. Tapi secara hukum silakan. Tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk ziarah kubur. Nah, itu dari sisi hukum. Lalu kita mau lihat amalan ziarah kubur itu apa saja. Tentu amalan itu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, yang pertama, hendaknya meluruskan niat dengan tujuan ketika berziarah. Jadi ketika kita mau berziarah kubur itu luruskan memang niat. Jangan niat lain-lain. Mohon maaf, saya 2 kali ziarah kuburnya Ustaz tua. Masa saya masih semester 5 di Yale. Kebetulan singgah sholat, katanya ada kuburnya situ ya. Saya ziarahi di situ. Saya singgah. Nah, niat yang diluruskan. Sebab ada orang menziarahi tempat-tempat makam-makam tertentu, niatnya lain-lain. Pergi ke makam wali, niatnya ketika menziarahi kubur, batu yang ada di atas itu dia bawa pulang. Karena dia yakini batu ini memberikan manfaat bagi dia. Nah, itu salah itu. Niatnya perlu diluruskan. Kenapa? Niat itu adalah salah satu bagian terpenting dari segala perbuatan manusia. Suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk bermula dari niatnya seseorang. Nabi mengatakan, diriwayatkan dari Alqamah bin Waqas, Al-Laythi, ia berkata, saya telah mendengar Sami'tu Umar bin Khattab yaqul, saya mendengar Umar bin Khattab sedang berada di atas mimbar dan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya semua setiap urusan itu tergantung pada apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih, siapa yang berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, ziarah kubur dengan niat Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya, wa man kanat hijratu lidunya, siapa yang hijrah karena dunia, niatnya karena dunia, usibuha awil mra'atin, atau karena wanita. Saya ziarah kubur sana ini, ya kebetulan selesai lebaran banyak perempuan di ziarah kubur. Nah, hati-hati. Di kampung itu tradisi itu. Kendati kuburan di sebelah kampung, ya itu juga bagusnya orang tua itu bawa kita itu untuk memperkenalkan. Itu biasa sampai 3 hari tak putus-putus. Dibawa, oh di sana kuburnya kakekmu, di Antibabo, dibawalah kita ke sana. Kendati naik gerobak. Gitu. Ramai itu. Itu tradisi.
tradisi yang baik, tapi perlu diluruskan bagaimana tradisi itu yang sesuai dengan Islam. Siapa yang hijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu juga tergantung terhadap apa yang dia niatkan. Ini perlunya niat, luruskan niat ketika kita berziarah kubur. Oleh karena itu niat ziarah kubur hanyalah untuk mendoakan ahli kubur. Jadi niat kita ziarah kubur itu semata-mata mendoakan orang yang ada di kubur itu. Itu baru berdoa. Silakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya. Mendoakan ahli kubur dan sekaligus sebagai sarana kita untuk mengingat akhirat. Nah itu tadi sebagaimana disebutkan pada penjelasan hadis yang sebelumnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, seperti meminta-minta kepada ahli kubur atau menjadikan wasilah kepada sebagai perantara kepada Allah. Itu juga tidak bagus. Jadikan wasilah. Jadikan wasilah ini apa? Perantara. Jadi kalau minta, kita minta pada itu dulu, disebut namanya. Ya Allah, saya ini sudah bertahun-tahun kehidupan saya seperti ini. Dengan kakek saya, melalui kakek saya, wahai kakek, sampaikan hajatan saya ini kepada Allah. Itu namanya wasilah. Berwasilah dia. Kalau dulu justru masih ada judi kupon yang dipasang 4 huruf itu. Itu sering kuburan orang tua dulu itu dijadikan orang tempat untuk meminta nomor di sini. Nah, itu dilarang seperti itu. Jadi semata-mata kita pergi ke kubur itu mendoakan orang yang ada di kubur, bukan justru meminta kepada kubur, penghuni kubur, atau menjadikan ahli kubur itu sebagai wasilah kita untuk meneruskan hajat kita kepada Sang Pencipta. Banyak yang terjadi begitu. Tradisi-tradisi seperti itu ya, itu yang masih melekat di masyarakat kita. Bahkan ada juga tradisi memindahkan kubur. Memindahkan kubur itu, saya pernah tanya ke majelis tarji Pak Ustadz Ali selaku direktur Pondok Faizul Muslimin. Ketika ketemu di sana, saya bilang gimana hukum memindahkan kubur? Apa sekarang itu ada tradisi juga orang begitu, pindahkan kuburnya? Dia katakan tidak boleh dipindahkan kubur kalau tidak ada kepentingan. Salah satu kepentingan apa? Otopsi. Di otopsi dia ini sudah 1 bulan meninggal memar-memar, diduga bahwa yang bersangkutan itu dibunuh. Kalau kepentingan itu silahkan, boleh. Tapi kalau bukan kepentingan itu tidak boleh, kata beliau. Karena memang dulu itu saya punya niat kubur orang tua itu saya pindahkan. Waktu dia masih hidup, dia memberikan amanah. Kalau saya meninggal, kuburkan di sini nanti, di dekat mamamu, di belakang rumah. Tapi setelah meninggal, ternyata sepupu saya ini masih ada hubungan keluarga dengan neneknya Imam, Pak Hairudin. Dia bilang, sudah, kuburkan di sini saja Om. Karena sudah jadi kuburnya, ya sudah. Yang lahatnya sudah jadi, tidak mungkin lagi. Keluarga sudah restu. Tapi hampir 13 tahun saya berpikir terus, ini tanah bukan menjadi hak mutlak milik hanya karena Bapak kasih begitu. Pertimbangan saya, kalau satu saat nanti desa ini maju dan harga tanah mahal, sementara ini bukan milik, itu akan ribut.
Bisa jadi kubur orang tua ini bisa hilang. Saya bilang, apakah bisa seperti itu? Nah sekarang saya bilang perkuburan umum sudah ada. Ibu saya dikuburkan perkuburan umum. Bisakah saya pindahkan? Pertimbangan itu saya sampaikan. Dia bilang bisa. Jadi 13 tahun baru dipindahkan. Alhamdulillah karena ada fatwa dari Tardi boleh saya pindahkan. Di kampung itu kuburnya dulu di dekat pinggir pantai. Sekarang terjadi abrasi sehingga orang tua berwasiat kalau saya meninggal kuburkan di belakang rumah ini. Karena memang belum ada lokasi perkuburan. Kalau tidak ada kepentingan itu tidak boleh. Apalagi pergi ziarah kubur itu meminta kepada penghuni kubur. Yang kedua, mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur. Nah ini, mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur ketika memasuki area perkuburan. Tapi ini pertanyaan, saya pernah tanya, saya bilang bagaimana kalau kubur di situ kubur umum, di situ juga orang non muslim? Dijawab oleh Tardi, yang penting kau yakin ada orang muslim di situ, beri salam. Kecuali memang kubur khusus. Kuburnya orang Kristen ya janganlah. Mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur ketika memasuki area perkuburan. Ini tentu dihususkan kepada saudara kita yang muslim. Yang non muslim tidak boleh. Haram hukumnya. Hidup saja mereka memberi salam tidak boleh dijawab. Apalagi somati memberi salam disalami lagi ya tidak ada. Hidup saja mereka itu kalau mereka memberi salam ya kita jawab saja waalaikum. Ada yang bertanya begitu, saya bilang tidak boleh. Hidup saja tidak boleh kita jawab dia punya salam, apalagi kalau sudah mati mau disalami lagi kubur. Jadi perintah mengucapkan salam kepada ahli kubur itu dihususkan kepada saudara-saudara kita muslim dan muslimah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kullama kanat liya tuliyaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral lail ila salam alaihi assalamu alaikum dara qaumul mu'minin wa atakum ma al-baqi wa yaqulu tu'adun badan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi harfat. Nah, ini tuntunan untuk doa berziarah kubur. Atau ada yang pendek, assalamualaikum ya daral qaumul mu'minin wa inna insyaallah lahiqun. Ini saya ingat ini, saya hafal ini. Doa ini ketika Haji Taruh takziah di Nunu, bapaknya Toko meninggal. Dia bilang ini doa yang takut orang baca masuk kubur. Assalamualaikum ya daral qaumul mu'minin, keselamatan atasmu wahai penghuni kubur kaum mukminin, wa inna insyaallah lahiqun, dan insyaallah saya akan menyusul kau. Gitu kasarnya. Beliau bilang tidak ada orang mati, siapa mau menyusul? Takut membahayakan dirinya sendiri. Tapi itu tuntunan. Ini kita lihat ini dalam riwayat Muslim. Assalamualaikum daral qaumul mu'minin wa atakum ma tu'aduna badan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahlil baqi barqat. Semoga keselamatan bagi kamu sekalian wahai negeri kaum yang beriman, dan akan datang apa yang dijanjikan kepadamu sekalian dengan segera. Dan sesungguhnya kami dengan izin Allah akan menyusul kamu sekalian. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi Al-Baghdad. Jadi kalau Boyoge apa di sana? Apa namanya di sana? Dia punya Pogego. Nah, disebut Allahumma ghafir. Ya Allah, ampunilah li ahli Pogego. Nama perkuburan Pogego. Nah, ini nama karena perkuburannya namanya Baqi Al-Baghdad disebut
Allahumma ghafir li ahli Kogego atau Pingawi. Jadi disebut itu tempat itu. Atau Allahumma ghafir li ahli Kalbu. Atau Kalbu Kubulan. Dia sendiri yang kasih singkatan. Dia bilang Kalbu Pak, Kalbu Kubulan. Si yang ini nanya Ustaz Nasiri. Kelima, mendoakan ahli kubur, baik ahli kubur yang dituju maupun ahli kubur secara keseluruhan. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW keluar pada suatu malam ke Baqi. Nah itu Baqi itu tempat perkuburan. Ya, di Madinah. Nah, ini Pak Haji tahu. Sempat ke sana Pak? Alhamdulillah. 3 kali. Tapi cerita sendal itu lain lagi, bukan di situ. Nanti satu ketika nanti beliau cerita sendal itu, langsung memang dia bilang langsung dijawab itu. Orang punya doa. Lucu tapi memang kejadian aneh. Nah, itulah. Makanya kemarin saya ikut Jamara itu, Jagong tentang haji dan umrah. Dari direktur itu Jakarta dia katakan bahwa Mekah itu sebagai miniatur hari kemudian. Karena dia bilang ya, ada yang langsung dibalas. Nah, beliau lama berdoa memohon ampun bagi mereka 3 kali. Beliau ini pergi ke Baqi memohon ampun, bahkan berdoa dia itu sampai 3 kali dengan mengangkat kedua tangannya. Makanya kita itu kalau di atas kubur itu mengangkat kedua tangan. Yang keenam, dilarang minta-minta kepada kuburan dan menjadikan wasilah seperti tadi. Suatu hal yang menjadi pantangan ketika berziarah kubur sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah meminta-minta pada ahli kubur dan menjadikan mereka perantara kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 106. Janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Jadi meminta kepada ahli kubur itu sudah bagian dari penyembahan. Padahal tidak ada manfaatnya. Biar kau mau lewat di situ di kuburan Ahmadahlan, tidak ada apa-apanya. Ya kan? Dianggap keramat dan sebagainya, tidak ada. Di kuburan yang khusus tidak ada. Sudah selesai dia punya kehidupan. Mereka sudah di alam lain yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana. Jangan ada anggapan kalau saya mau lewat di sini nanti kalau saya tidak siram dia punya kuburan terjadi bencana. Nah, itu tidak boleh. Karena tidak memberi manfaat dan tidak juga memberi bencana. Sebab jika engkau lakukan yang demikian maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Zalim kita. Itu kan kekhawatiran orang kalau tidak disiram kubur, aduh. Gitu. Surat Zumar sedikit lagi. Ayat 39 disebutkan walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Dan orang-orang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini karakternya orang-orang yang menjadikan kubur itu sebagai wasilah, bahkan menjadikan tempat untuk meminta. Ayat ini menunjukkan orang-orang yang beralasan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara. Jadi caranya dia mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara itu. Padahal tidak dibenarkan oleh syariat dan termasuk dalam hal ini melalui ahli kubur. Pada hakikatnya mereka itu menyekutukan Allah. Seperti yang terjadi pada dewasa ini, mengunjungi kuburan orang tertentu, kuburan para wali dan sebagainya, dengan tujuan dan orientasinya yang sudah berubah, bukan mendoakan dan muhasabah diri, malah cenderung meminta-minta menjadikan kuburan sebagai wasilah.
Selanjutnya, salah satu hal yang kita perhatikan juga dalam berziarah kubur itu adalah melepaskan alas kaki. Ini kadang-kadang hal sepele, tapi kadang-kadang kita langgar. Masuk di daerah perkuburan, sendal tidak dilepas. Melepaskan alas kaki ketika memasuki area. Yang namanya alas kaki, sendal, sepatu dibuka. Tidak boleh. Mana dasarnya? Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dia katakan bahwa diriwayatkan An Basir dari Basir bin Al-Khasiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamsi fi ta'lain. Beliau melihat seorang yang berjalan di antara kuburan dengan memakai kedua sendalnya. Na'lain bainal qabri, di antara dua kubur. Faqala, lalu Nabi berkata, ya sahib, wahai saudaraku, asabat tayab taini al-kihima. Beliau katakan, wahai sahabatku pemakai dua sendal, lepaskan sendalmu. Dia suruh lepas sendal. Coba. Jadi memasuki area perkuburan itu hendaknya dilepas sendal. Kalau rasa-rasa pakai sepatunya mengkilat, khawatir orang yang ambil, pakai sendal. Jadi kalau pulang, saya pernah begitu, pulang setiap ada sendal, ya biasa punya sendal. Sendal swallow yang sudah tua. Pulang kemarin sudah tidak ada sendal. Itu resiko. Tapi kalau sepatu bawa-bawa. Saya bawa taruh di kantongan. Dan jangan coba lihat itu. Sedikit orang yang melakukan itu. Sedikit lagi. Yang berikut adalah ketika dalam perkuburan menghadap kiblat. Salah satu etika juga ketika kita berada di daerah perkuburan, maka kita menghadap kiblat. Ini kan tidak. Sini kubur, pokoknya dari sini orang sembarang. Seharusnya kita berada di sini. Jadi harus menghadap kiblat. Ini hadis riwayat Abu Daud. Materi ini saya kutip dari Tarjih. Jadi bukan materi yang saya ambil sembarang. Ini memang materi yang sudah dibahas dalam Tarjih, putusan Tarjih. Menghadap kiblat ketika berada dalam kuburan. Menilik hadis Barra bahwasanya Rasulullah SAW duduk menghadap kiblat ketika pergi berziarah kubur. Duduk menghadap kiblat. Kita tidak berdiri kemudian bercerita. Yang dicerita itu ya bukan ceritakan tentang bagaimana kematian, tapi yang diceritakan itu tentang urusan dunia. Yang berikut, tidak menduduki kuburan. Nah ini paling banyak itu yang terjadi. Pakai sendal, tidak menghadap kiblat, duduk lagi di kubur. Coba, berapa pelanggaran itu? Merokok lagi. Aduh, malah tidur di sini. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian duduk di atas bara api. Saya cerita sedikit. Ini hadis ini saya ingat almarhum. Hadis ini masih saya tidak tahu Dinda Hanif apaan, tapi saya ingat betul itu orang taslim dengan si Ustaz Tahrir. Ustaz Tahrir ini kemana-mana bawa buku. Hadis ini pertama dikasih hari ini, 1 minggu depan dihafal. Tapi beliau cerdas itu Ustaz Tahrir, dia hafal. Kalau tidak hafal Pak, pokoknya langsung tempeleng. Ini saya ingat ini hadis yang disampaikan beliau. Sungguh seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya hingga tembus ke kulitnya, itu lebih baik. Lebih baik Anda begitu maksudnya. Duduk di atas bara api, lalu terbakar semua kulit, terbakar semua baju, lebih baik itu daripada duduk di atas kubur. Gimana, ancaman apa lagi? Ini kadang kita tidak amin. Duduk di atas kubur ini. Yang berikut adalah mendoakan ahli kubur, baik kubur yang dituju maupun secara keseluruhan. Nah, sekiranya tadi saya sudah sampaikan.
Saya kira itu hal-hal yang penting itu. Tugas kita adalah mengingatkan saudara-saudara kita. Teristimewa ketika ada saudara kita yang meninggal, maka ingatkanlah, buka sendal, jangan duduk situ, menghadap kiblat. Apalagi sekarang ini untuk petugas unit pelaksana penyelenggaraan jenazah Kota Palu itu sudah ada rompinya. Kan aneh kalau petugas sampai di sana itu dulu dia ditulis lagi dia petugas jenazah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Palu. Saya berhati-hati sekali itu. Ya? Datang di sana diminta, kemarin kita diminta Pak. Diminta Bapak karena di sana itu waktu itu terjadi begini. Waktu di Tondo sini, tapi Tondo di atasnya rumah sakit Pak. Kita pikir kita cuma memandikan dosen di situ. Saya bilang kami sudah selesai tugas, kami mau balik. Pak, tidak ada yang mau sholatkan. Terpaksa sholatkan. Dipasang itu rompi Pak. Selesai dari situ sudah. Orang tahu sudah Muhammadiyah. Saya bilang kalau ibu mau kami lakukan seperti yang kami lakukan, yang kami pahami menurut tuntunan. Begini tuntunannya, selesai sholat itu tidak ada lagi bacaan apa-apa, pokoknya langsung diambil. Oh ya tidak apa-apa Pak. Sudah selesai. Dia bilang, tidak ada orang dikubur. Saya bilang, sampai dikubur begini nanti ibu. Oh ya tidak apa-apa. Tapi saya lihat sudah bawa ceret ini dengan aku. Saya dengan siapa waktu itu? Saya lupa. 2 orang kita. Pak Andri. Tapi saya sudah bilang, ikut saya. Apa yang saya lakukan jangan kau berbuat menyelisihi saya. Selesai dari situ, sholatkan, angkat jenazahnya, sampai di sana sudah. Sampai di sana sudah, kita tunggu dulu. Selesai itu, pas mau diturunkan saya langsung berdiri di depan, tidak diazan, langsung. Karena kita sudah dikuasakan. Pokoknya saya dengar itu, tapi saya dengar bahasa dulu. Ini azan. Ini Pak, tapi saya dengar. Saya bilang saya bilang Pandri, dekat-dekat kemari Pak. Terakhir kita selesai ini dipukul orang dengan rompi. Tapi sudah itu resikonya Pak, seninya. Iya, seni dan memang komitmen kita harus begitu. Nah selesai dari situ, saya sudah pulang, baru dorong siram. Ya itu bukan urusan saya lah. Yang penting sudah selesai, saya baca doa, pulang. Kamu disiram, kuburan atau kubur? Oh, bukan saya disiram, kuburnya disiram. Oke, jadi saya kira itu ya. Jadi hal-hal yang penting seperti itu perlu kita saling mengingatkan, karena banyak hal-hal yang terkait dengan ini tapi kita tidak perhatikan. Saya kira karena waktu ada tambahan Pak? Ya, jam sana tepat. Hah? Oh jam sana, kan jam 5. Jadi assalamualaikum tambahan. Iya tambahan. Artinya begini, dalam rangka mensosialisasikan tentang tuntunan ini. Iya. Sebab ini menjadi masalah ketika warga kita meninggal. Banyak saya sudah tidak sebutkan lagi siapa-siapa, tapi ini yang baru-baru lalu. Iya. Akan ini ketua pimpinan daerah Asia Kota Palu. Jadi bingung dan kewalahan kita. Karena begitu banyaknya orang, saya belum paham